Siapa bilang HP spek tinggi harus keluar duit 3-4 jutaan? Sekarang tahun 2026, aturan mainnya sudah berubah total. Percaya atau enggak, dengan budget cuma 1 jutaan, kamu sudah bisa dapat layar 120 Hz yang mulus, baterai jumbo 6000 mAh, storage 128 GB, bahkan performa yang cukup buat gaming ringan sampai multitasking harian tanpa lemot. Gila banget kan? Tapi hati-hati, nggak semua HP 1 jutaan itu bagus. Banyak juga yang jebakan Batman. Makanya di video ini, saya sudah saring 5 rekomendasi HP spek tinggi harga 1 jutaan terbaik yang paling worth it. Ada yang juara performa, juara baterai, sampai yang fiturnya paling komplit. Langsung kita bahas satu persatu. 1. Redmi A7 Pro. Oke, kita mulai dari Redmi A7 Pro. Menurut saya, ini salah satu HP 1 jutaan yang paling balance saat ini. Apalagi kalau kalian cari layar besar dan performa cukup kencang untuk harga murah. Layarnya memakai IPS LCD 6,9 inci HD+, dengan refresh rate 120 Hz dan brightness sampai 800 nits. Untuk scrolling sosial media atau nonton YouTube terasa cukup smooth. Memang resolusinya masih HD+, tapi di kelas harganya itu masih sangat wajar. Performanya memakai chipset Unisoc T7250 dengan RAM 4GB plus virtual RAM tambahan 4GB dan storage sampai 128GB UFS 2.2 plus slot micro SD khusus. Nah, penggunaan storage UFS 2.2 ini cukup menarik karena loading aplikasi terasa lebih cepat dibanding eMMC biasa. Skor Antutunya sekitar 406.000 poin, jadi untuk Mobile Legends, Free Fire, atau PUBG setting ringan masih cukup nyaman. Kamera belakangnya 13 megapiksel plus depth sensor, sementara kamera depannya 8 megapiksel. Hasil kameranya memang bukan yang paling detail, tapi untuk foto siang hari dan sosial media masih oke. Video depan dan belakang juga sudah bisa 1080p 30 fps. Baterainya 6000 mAh dengan fast charging 15 watt. Menurut saya ini salah satu nilai jual utamanya karena daya tahan baterainya benar-benar awet. Dipakai seharian untuk chatting, scrolling, dan nonton masih sangat aman. Fitur tambahannya juga menarik. Sudah ada fingerprint samping, jack audio 3,5 mm, Hyper Island, Wet Touch 2.0, dan speaker dengan mode volume sampai 200%. Dari pengalaman penggunaan, HP ini terasa nyaman buat pemakaian harian. Layarnya luas, performanya cukup stabil, dan baterainya awet. Kekurangannya mungkin ada di kamera yang standar dan speaker yang masih mono. Menurut saya, ini cocok buat pelajar atau pengguna yang cari HP murah dengan pengalaman harian yang nyaman. itel City 200. Kalau kalian suka HP murah tapi fiturnya banyak, itel City 200 ini cukup menarik banget sih. Karena di kelas 1 jutaan, fiturnya menurut saya cukup lengkap. Layarnya memakai IPS LCD 6,78 inci HD+, dengan refresh rate 120 Hz dan brightness 700 nits. Pengalaman scrolling terasa smooth dan layarnya juga cukup luas untuk nonton atau gaming ringan. Performanya memakai chipset Unisoc T7250 dengan RAM sampai 6GB dan storage hingga 256GB. Walaupun storage-nya masih eMMC 5.1, kapasitasnya sudah besar untuk harga segini. Skor Antutu sekitar 359.000 poin. Kamera belakangnya 50 megapiksel, dan ini salah satu yang paling menarik di kelasnya. Hasil fotonya cukup tajam di kondisi cahaya bagus. Kamera depannya 8 megapiksel dan sudah dilengkapi LED flash, jadi selfie malam masih lumayan terbantu. Video depan dan belakang bahkan sudah bisa 2K 30 fps, cukup jarang ditemukan di kelas harga 1 jutaan. Baterainya 5200 mAh dengan fast charging 18 watt. Memang tidak sebesar Redmi atau Realme tadi, tapi masih cukup awet untuk penggunaan normal. Fitur tambahannya sangat lengkap, NFC, IR Blaster, jack audio, IP65, MIL STD 810H, sampai fitur Ultralink Free Call yang memungkinkan komunikasi tanpa sinyal hingga sekitar 2 km. Dari pengalaman penggunaan, HP ini terasa seperti paket lengkap di harga murah. Kekurangannya mungkin ada di performa gaming yang biasa saja dan speaker yang masih mono.
Menurut saya ini cocok buat kalian yang suka fitur unik dan storage besar dengan budget minim. Tiga, Samsung Galaxy A07 4G. Kalau kalian tipe pengguna yang lebih suka brand aman dan update panjang, Samsung Galaxy A07 4G ini salah satu pilihan paling worth it. Layarnya memakai TLS LCD 6,7 inci HD+, dengan refresh rate 90 Hz. Memang tidak setinggi kompetitor yang sudah 120 Hz, tapi pengalaman One UI Samsung tetap terasa smooth dan nyaman. Performanya memakai Helio G99, dan ini salah satu chipset paling menarik di daftar ini, karena performanya sudah terkenal stabil dan cukup kencang untuk gaming ringan sampai menengah. RAM-nya sampai 8 GB dan storage hingga 256 GB plus slot microSD. Skor Antutu sekitar 420.000 poin. Kamera belakangnya 50 megapiksel plus 2 megapiksel depth sensor. Hasil fotonya menurut saya cukup konsisten dengan warna khas Samsung yang natural. Kamera depannya 8 megapiksel. Baterainya 5000 mAh dengan fast charging 25 Watt. Walaupun kapasitasnya tidak sebesar kompetitor lain, optimasi One UI Samsung cukup bagus, jadi tetap awet dipakai harian. Fitur tambahannya ada IP54, Samsung Knox Volt, fingerprint samping, dan jack audio 3,5 mm. Yang paling menarik tentu update 6 OS dan 6 tahun keamanan. Ini sangat jarang ditemukan di kelas 1 jutaan. Dari pengalaman penggunaan, HP ini terasa stabil dan nyaman dipakai jangka panjang. Kekurangannya mungkin ada di layar yang belum 120 Hz dan charging yang tidak terlalu cepat. Menurut saya, ini cocok buat kalian yang ingin HP aman untuk dipakai bertahun-tahun. Empat, Realme C71. Nah, kalau kalian cari HP baterai badak di harga 1 jutaan, Realme C71 ini wajib masuk daftar. Layarnya memakai IPS LCD 6,67 inci HD+, dengan refresh rate 120 Hz dan brightness 725 nits. Pengalaman scrolling masih terasa smooth dan nyaman. Performanya memakai Unisoc T7250 dengan RAM sampai 8 GB plus virtual RAM hingga total tambahan 16 GB dan storage 128 GB. Skor Antutu sekitar 308.000 poin. Untuk gaming ringan masih cukup oke, tapi memang bukan yang paling kencang. Yang paling menarik tentu baterainya. Kapasitasnya 6300 mAh dengan fast charging 45 Watt. Nah, kombinasi ini menurut saya keren banget karena baterainya besar tapi pengisian dayanya juga cepat. Kamera belakangnya 50 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Untuk hasil kamera siang hari masih cukup bagus di kelas harganya. Fitur tambahannya juga lengkap. NFC, IP64, MIL STD 810H, Armor Shell Protection, Pulse Light, sampai Sonic Wave Water Ejection yang bisa membantu mengeluarkan air dari speaker. Dari pengalaman penggunaan, HP ini terasa cocok buat pengguna aktif yang sering di luar rumah. Kekurangannya mungkin ada di kamera depan yang biasa saja dan speaker yang belum stereo. Menurut saya, ini cocok buat kalian yang prioritaskan baterai awet dan durability. Lima, Advent X1. Dan terakhir, ada Advent X1. Jujur saja, ini salah satu HP lokal yang menurut saya cukup bikin kaget. Layarnya sudah IPS LCD 6,78 inci Full HD+, dengan refresh rate 120 Hz. Ini salah satu kelebihan utamanya, karena di harga 1 jutaan masih cukup jarang ada layar Full HD+ 120 Hz. Performanya memakai Helio G100 dengan RAM 8 GB dan storage 128 GB UFS 2.2 plus slot microSD khusus. Skor Antutu sekitar 415.000 poin. Jadi performanya cukup bagus untuk gaming ringan sampai multitasking. Kamera belakangnya memakai sensor Sony IMX7822 64 megapiksel.
Untuk hasil foto menurut saya cukup detail dan warnanya lumayan bagus. Video juga sudah sampai 1440p 30 fps. Baterainya 5000 mAh dengan fast charging 18 watt. Memang tidak sebesar beberapa kompetitor lain, tapi masih cukup aman untuk penggunaan seharian. Fitur tambahannya ada NFC, jack audio 3,5 mm, fingerprint samping, dan yang menarik sudah punya gyroscope hardware. Ini penting buat kalian yang suka main game FPS atau pakai Google Maps. Dari pengalaman penggunaan, HP ini terasa paling menarik untuk yang suka performa dan layar tajam. Kekurangannya mungkin ada di brand awareness yang belum sekuat Samsung atau Xiaomi. Menurut saya, ini cocok buat kalian yang ingin spek tinggi semaksimal mungkin di harga murah. Nah teman-teman, itu dia 5 rekomendasi HP spek tinggi harga 1 jutaan terbaik di tahun 2026 yang menurut saya paling menarik saat ini. Kalau kalian cari layar besar dan baterai awet, Redmi A7 Pro menarik banget. Kalau mau fitur paling lengkap, Itel CT200 keren sih. Kalau ingin aman jangka panjang, Samsung Galaxy A07 4G masih sangat worth it. Kalau suka baterai jumbo, Realme C71 juaranya. Dan kalau mau performa paling menarik, Advent X1 layak banget dilirik. Sekarang tinggal kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan dan budget masing-masing. Kalau kalian sendiri paling tertarik yang mana? Tulis di kolom komentar ya.